organisasi Islam yang muncul sebelum kemerdekaan. 1. Jamiatul Khair, didirikan pada 17 Juli 1905 di Jakarta. Organisasi ini awalnya beraktivitas di bidang pendidikan dasar dan mengirim para pelajar ke Turki dan merupakan satu-satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia. Guru-gurunya didatangkan dari Tunisia, Sudan, Maroko, Mesir, dan Arab. Korespondensi mereka dengan tokoh-tokoh pergerakan dan juga surat kabar di luar negeri turut menyebarkan kabar mengenai kekejaman pemerintah Belanda. Guru yang terkenal dari sini adalah Syekh Ahmad Suraki dari Sudan yang menekan bahwa tidak ada perbedaan di antara sesama umat muslim yang berkedudukan sama. Para tokoh ulama Indonesia kebanyakan lahir dari organisasi ini seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hostjokroaminoto, Haji Samsudin, dan Haji Agus Salim. Yang kedua, Syarikat Islam. Sejarah organisasi Islam di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari Syarikat Islam. Kiai Haji Samsudin mendirikan organisasi yang awalnya bernama Syarikat Dagang Islam ini pada 1905 di Solo. Namanya berubah menjadi Syarikat Islam pada 1912 dengan Prakasara Hostjokroaminoto, Haji Agus Salim, dan Kiai Haji Samsudin. Pada awalnya organisasi ini bergerak di bidang keagamaan serta bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa dalam perniagaan. Namun seiring waktu berkembang menjadi gerakan politik dan sosial serta dakwah Islam. Yang ketiga, Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI. MIAI dibentuk untuk menjadi wadah bagi ormas-ormas Islam Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan didirikan pada Selasa Wage 15 Rajab 1356 atau 21 September 1937 dengan praksar Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beberapa ormas Islam anggota MIAI adalah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Isyraq, Partai Syarikat Islam, Al-Khoria, Persyarikatan Ulama Indonesia, Al-Hidayatul Islamiyah, Persatuan Islam, Partai Islam, Partai Arab Indonesia, Jong Islam Bond, dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Pada awalnya, MIAI hanya menjadi koordinator untuk berbagai kegiatan, tetapi kemudian berkembang menjadi wadah yang mempersatukan umat Islam tanah air untuk menghadapi politik Belanda yang memecah belah para ulama dan partai Islam. Pada periode 1939 dan 1945, para ulama bergabung bersama dalam satu majelis. Yang keempat, Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau sejarah Partai Masyumi kemudian masuk dalam Indonesia. Organisasi Islam di Indonesia sebagai pengganti MIAI yang dibubarkan pada Oktober 1943. Tujuan pendirian Masyumi yang didukung oleh Jepang adalah untuk memperkokoh persatuan umat Islam di Indonesia dan meningkatkan bantuan dari kaum muslimin pada kegiatan perang Jepang. Yang kelima, Muhammadiyah. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada 18 November 1912 di Yogyakarta, kondisi umat Islam sedang berada pada titik rendahnya. Hampir seluruh rakyat mengalami keterbelakangan pendidikan, kemakmuran, dan tingkat ekonomi yang parah. Terlebih lagi, tidak memiliki kekuatan dalam bidang politik. Tujuan Muhammadiyah adalah untuk menegakkan dakwah Islamnya seluas-luasnya mencakup segala bidang termasuk ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan dakwah. Dengan mendirikannya banyak sekali sekolah formal, madrasah, rumah sakit, balai pengobatan, rumah yatim piatu atau panti asuhan, dan universitas. Beberapa tokohnya yang diakui sebagai pahlawan nasional yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mansur, Nyai Walidah Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Fakhruddin. Sekian video saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.